Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda dari rahmati Allah. Masih membahas tentang amalan ampuh untuk hati yang luka dan kecewa. Nah ini sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz. Iya. Ini lagi ngapain sih? Lagi ngatin sono aja? Aku lagi gini. Tahu nggak? Memikirkan bagaimana caranya saya bisa memaafkan orang yang berbuat salah padaku. Nah itu yang saya mau tanyain. Karena nggak gampang membangun kepercayaan lagi kepada orang yang sudah mengecewakan kita. Itu harusnya bagaimana Ustadz? Mohon izin waktunya. Saya langsung jawab sekarang. Ya. Izin Ustazah, izin Ustazah. Nah kalau membicarakan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kepercayaan kepada orang yang sudah pernah mengecewakan kita. Mulai saat ini jujur dan terbuka kepadanya. Kadangkala orang berbuat dosa kepada kita, berbuat zalim terhadap kita, melukai perasaan kita karena kita sendiri yang memancing orang lain untuk melakukan kesalahan itu. Makanya kata Nabi, bantulah orang yang zalim kepadamu. Lah, gimana caranya membantu orang yang zalim kepada kita? Dengan cara jangan biarkan ada peluang orang lain menghinamu, mengejekmu. Kadang-kala kita sendiri yang memancing orang menghina kita. Satu, kadang-kala kita sendiri berbuat dosa sehingga orang pasti menilai kita buruk. Atau tindakan kita atau perbuatan kita sendiri yang menyebabkan orang menghina kita. Ya iyalah kau sendiri bikin sesuatu, orang disuruh pakai baju coklat semua. Dia baju biru sendiri. Kelihatan dong. Kelihatan dong. Ayo, aku kan mau tampil beda. Iya tampil beda tapi tidak merusak. Mohon maaf ya. Memang di tai lalat itu cantik. Pemanis kalau cuma satu. Tapi kalau semuanya. Penyakit. Iya. Kalau tai lalatnya di sini bisa jawab nggak? Apa siapa? Rano Karno. Kalau di sini? Umi Elvi Sukaisi. Tahu aja dia. Iya dong. Kalau di sini? Nah kalau di situ Titik Sandora. Iya benar. Iya, kalau kan? Di sini? Kalau di situ terserah deh Ustadz maunya siapa? Ibu saya. Oh. Iya itu gak ketebak makanya. Apalagi rencanakan waktu untuk meminta maaf. Kapan saya maafkan? Kapan? Ada target. Oh, kayaknya besok aku maafin deh. Tunggu dulu. Kayaknya saya harus ini. Jadi harus disiapkan waktu untuk memaafkan orang yang pernah bersalah. Kalau saya setuju dengan tadi Ustazah Nada. Bagus. Maafkan sebelum tidur. Jangan sampai ada orang yang kita musuhan sebelum kita tidur. Karena sebenarnya kita sendiri yang rugi. Maka yang ketiga, setelah memaafkan atau jujur, kemudian terbuka, kemudian memaafkan. Ini yang harus dicapkan yang ketiga. Hargai waktu untuk berpikir. Atau dalam artian berilah orang kesempatan untuk merubah dirinya. Kasihlah kesempatan. Allah aja maha pengampun. Allah saja maha pemaaf. Masa kita tidak? Kasih kesempatan orang untuk berubah. Selama matahari masih ada buat dia. Selama itu masih ada perubahan buat dia. Yakinlah semua yang dikena sinar matahari akan mengalami perubahan. Nah kalau begitu kasih kesempatan, kasih pembelajaran, didik dia, kasih waktu. Nah, itu yang paling penting. Nah ternyata jamaah, ternyata ada yang harus dicamkan ini. Apa itu? Nih. Tahu nggak? Mulai saat ini mata kuluna lima alun. Kenapa kau pintar ucapkan kau sendiri tidak lakukan? Maka sesuaikan konsensasi. Apalah. Itulah. Oh itulah ya. Bukan. Sertifikasi. Sinkronisasi. Ya itu. Sasi. Antara ucapan, pikiran dan perbuatan. Harus sinkron. Jangan ada kemunafikan. Nauzubillah min zalik. Terima kasih sebenarnya Ustaz. Kita sendiri yang memancing orang untuk marah sama kita. Ini makanya ada kesambungannya nih. Saya mau nanya sama Ustazah Nada nih. Apa itu? Apa dampak buruknya apabila kita tidak terima atau mungkin masih namanya menyimpan rasa kesal, rasa dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Baik. Masya Allah. Mas Fadli terima kasih. Sama-sama. Ustaz Maulana jadi ikut ngososan juga nih subhanallah. Karena pembahasan kita subhanallah hari ini ya. Subhanallah. Pasti juga jamaah semuanya juga aduh tarik napas. Ada yang kesel sama sini, ada yang kesel sama. Tapi mudah-mudahan ketika nonton tarik napasnya naik turun. Setelah selesai
napasnya adem. Jadi tenang insya Allah ya, Masya Allah. Jadi subhanallah karena semuanya ini pasti akan berdampak. Sekali lagi kalau seandainya kita memiliki rasa marah, rasa dendam, rasa kesal itu penyakit hati. Kalau dibiarkan ini na'udzubillah min zalik akhirnya yang susah kita sendiri. Apa sih dampaknya? Satu, tidur pasti nggak pulas. Orang yang mungkin melakukan sesuatu kepada kita udah tidur enak. Tapi kitanya masih menyimpan, masih mikirin ucapannya, masih mengingat berbagai macam apa yang dia lakukan. Sehingga hati kita ini udah langsung gak enak. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang kedua bisa jadi dari penyakit hati bisa ke fisik. Akhirnya apa? Biasanya kalau terlalu dipikirin asam lambung mohon maaf mungkin jadi naik. Ya, kemudian juga misalnya jadi kepala pusing setiap hari minum obat-obat yang penghilang hilang sakit misalnya. Itu udah pasti kalau ada di hati ada sesuatu yang masih mengganjal, maka pasti akan berdampak kepada badan. Tapi coba deh kita maafin, kita lepasin, kita istighfarin tadi ya. Udah lupain insya Allah badannya sehat, waktunya akan bermanfaat, pasti hidup pun juga akan produktif. Karena kalau misalkan kita mikirin masalah akhirnya cuma mikirin masalah itu aja nggak jadi apa-apa. Tidak akan membuat suatu produktivitas yang bermanfaat. Nauzubillah min zalik tentunya ayo bismillah kita menjadi orang yang insya Allah menghilangkan berbagai macam kesalahan orang lain. Tapi karena gini Allah itu mencatat dan Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Allah tidak mempertanggungjawabkan, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban orang lain kepada kita. Jadi outputnya ini yang harus kita lakukan. Apapun orang lain kepada kita, biarin. Katakan dalam hati, biarin orang marah kepada kita, asalkan jangan Allah yang marah kepada kita. Masya Allah. Biarkan, subhanallah. Kata-kata tadi. Ini obat buat hati. Iya betul-betul. Biarkan orang marah kepada kita, orang benci kepada kita, asalkan jangan Allah yang marah kepada kita. Oh, standing plus dong. Masya Allah, tabarakallah. Ini kadang-kadang jadi masalah hati ya. Subhanallah, semangat semuanya. Kalaupun misalnya direndahkan sama orang lain misalnya gitu ya, biarkan orang lain merendahkan kita asalkan Allah angkat derajat kita. Subhanallah. Lagi-lagi tadi Ustaz Sam sudah menyampaikan yang kita lakukan semuanya untuk Allah. Jangan minta pandangan dari manusia dan juga dikhawatirkan kalau kita ini masih menyimpan marah, masih menyimpan kesel, akhirnya punya sifat hasad di dalam hati. Nauzubillah min zalik. Ini adalah yang sangat-sangat diperintahkan, yang sangat diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal hasada. Jangan sampai engkau memiliki sifat hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena itu yang namanya hasad, makan berbagai macam kebaikan-kebaikan kita. Ya Allah, na'udzubillah min zalik, udah beribadah, udah bersodakoh, kemudian udah sholat, hilang. Kenapa? Karena punya sifat hasad dalam hati, punya sifat dengki dalam hati yang bermula dari tidak mau menghilangkan rasa amarah. Ya, jadi bisa dibayangkan api memakan kayu bakar, hancur, jadi berkeping-keping, jadi abu semuanya, enggak jadi apa-apa. Yuk bismillahirrahmanirrahim, mulai saat ini maafkanlah kesalahan orang lain, kita belajar untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Nada. Nah, kita lanjutkan lagi nih, bagaimana jadinya kita harus bersikap pada orang yang pernah atau telah menyakiti hati kita atau bikin kita kecewa. Apakah kalau kita jauhin orang itu kita berdosa atau kita harus bagaimana Ustaz Syah? Mohon izin penjelasan. Baik, guruku Ustaz Maulana, Ustaz Nada, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari bagaimana itu memaafkan, setelah kita mempelajari bagaimana itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata rasa kecewa itu masih ada. Bahkan setelah memaafkan pun kita belum bisa untuk bersama dengan orang yang telah mengecewakan kita. Maka ini dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, seorang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy inilah yang membunuh yang namanya pamannya baginda Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika itu membunuh dengan keji, dengan tidak fair caranya membunuh paman baginda Nabi SAW. Hingga pada akhirnya Wahsy ternyata mendapatkan hidayah. Lalu Wahsy masuk Islam, akan tetapi setelah masuk Islamnya Wahsy, dalam riwayat disebutkan Nabi SAW tidak sanggup untuk memandang wajah pembunuh pamannya sendiri. Jadi kalau ditanyakan, kalau orang kecewa lalu tidak mau bertemu untuk sementara silahkan. Tapi jangan untuk selama-lamanya.
Karena baginda Nabi SAW ketika kecewa dengan Wahsy bin Harb, langsung ada ayat yang turun dalam tafsir disebutkan bahwasanya ternyata ayat tentang untuk tidak putus asa atas rahmat Allah itu juga berkaitan dengan yang namanya Wahsy bin Harb ini. Masih terhadap orang yang mengecewakan kita. Satu kisah pada saat perang Uhud, Nabi SAW menaruh pasukannya pada bukit Uhud. Ketika Nabi SAW menaruh pasukannya, ternyata pasukan-pasukan ini adalah pasukan yang taat kepada baginda Nabi SAW, tapi ketika melihat kesempatan, mereka juga berpaling daripada perintah Nabi SAW. Akhirnya diakibatkan karena mereka berpaling daripada komando daripada baginda Nabi SAW. Akhirnya umat Islam pada saat itu mendapati kekalahan yang sangat besar. Paman Rasulullah SAW syahid, kemudian sahabat-sahabat penghafal Al-Quran syahid. Tentu rasa kecewa ada pada diri Rasulullah SAW. Gara-gara mereka nih orang Islam banyak meninggal dunia. Gara-gara mereka banyak sahabat yang syahid. Bahkan keluarga Nabi SAW sendiri itu syahid pada saat itu. Maka Nabi kecewa dong. Tapi ternyata Allah tegur baginda Nabi SAW dengan mengatakan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Jikalau ditanyakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dalam kekecewaan Rasulullah SAW tidak mau memandang orang-orang yang telah mengkhianati baginda Nabi SAW. Namun Allah berikan satu ayat dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka disebabkan karena rahmatku. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Satu, minta rahmat Allah. Karena susah kita untuk memaafkan orang lain tanpa adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Susah kita untuk move on tanpa adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka minta rahmatnya Allah, kemudian maafkan, lalu kita bertawakal ala Allah. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Ustaz Zanada. Ini saya mau izin sebentar aja. Saya kedatangan teman. Siapa? Dokter Lula Kamal. Dokter Lula Kamal. Lumayan. Oh, pasti luar sekaligus biasa itu. konsultasi gratis. Masya Allah. Iya, benar-benar. Mohon izin ya Ustaz ya. Iya. Ustaz Zanada, misi. Masya Allah. Wah. Aduh. Jadi gini, kalau berbicara tentang tadi itu gimana Sosok? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter Lula Kamal. Aduh Mas Fadli ini dengerin bahasan hari ini ya. Yang tadinya galau langsung jadi aduh. Masya Allah. Iya sih. Senang banget ya, luar biasa banget pembahasannya ya. Alhamdulillah ya. Bikin hati tenang. Nah tapi ini bicara masalah tentang sakit hati itu ternyata bukan cuma fisik aja yang harus disembuh. Tapi yang namanya hati di kita ini juga harus disembuhin juga dong. Betul, tapi memang kalau ngomongin yang namanya sakit secara fisik nih ya. Betul. Dengan bertambahnya usia ya. Oh iya, dengan benar. sendirinya tuh resiko penyakit jadi bermunculan. Wah. Apalagi yang namanya penyakit degeneratif. Dari mulai nih ya diabetes, kolesterolnya tinggi, ayo diingat-ingat ya. Asam urat, hipertensi yang kalau kita nggak jaga pola hidup nih bisa jadi komplikasi penyakit yang lebih berat seperti nih serangan jantung, stroke atau penyakit lainnya. Tapi udah nggak usah khawatir karena sekarang ada yang namanya madu TJ hitam pahit. Ini madu murni dengan kombinasi yang lengkap ya. Ada propolis, ada sari kurma, ada ekstrak herbal alami. Seperti ekstrak sambiloto, ekstrak brotowali, kemudian ekstrak daun insulin, dan juga ekstrak mahoni yang semuanya punya manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Aku sebutin ya. Boleh Dok. Madu, sari kurma, dan propolis ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Masya Sementara Allah. ekstrak herbal, brotowali, dan sambiloto ini bisa menurunkan kolesterol dan asam urat. Kemudian ekstrak daun insulin dan ekstrak mahoni dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Coba Masya tuh. Allah dokter, senangnya kalau ketemu dokter gitu ya. Berarti madu TJ hitam pahit ini banyak manfaatnya. Tapi aman kan dikonsumsi sama semua kalangan? Insya Allah aman karena sudah terdaftar di Badan POM. Dan satu lagi, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI ya. Jadi cocok untuk dikonsumsi penderita diabetes, penderita hipertensi, penderita kolesterol tinggi,
tinggi, asam urat, dan juga penderita penyakit MAH. Bahkan nih tambahannya nih ya, bisa dipakai untuk membantu pemulihan dan penyembuhan orang-orang yang kena COVID-19. Wah, luar biasa ya ternyata ya. Dari satu botol ini manfaat yang didapatkan tuh banyak banget. Jadi buat jamaah yang ada di rumah nih, nggak usah ragu lagi ya untuk konsumsi madu TJ hitam pahit. Benar banget. Selain itu, madu TJ hitam pahit ini diformulasikan secara tepat dengan bahan baku yang berkualitas. Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Terus dapetinnya juga mudah, di apotik, toko obat yang dekat aja sama rumah, atau di seluruh toko online di seluruh Masya Indonesia ya. Allah. Madu TJ hitam pahit ini memiliki komposisi yang lengkap dengan dosis yang tepat. Walaupun rasanya pahit, tapi banyak manfaatnya untuk kesehatan. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Alhamdulillah. Nah dokter, mohon izin sebelumnya. Sekarang waktunya kita bagi-bagi hadiah nih buat pemirsa yang ada di rumah, jamaah yang ada di rumah ya, masing-masing menelpon ini akan mendapatkan hadiah 2 juta Asik, rupiah. 2 juta. Tapi jangan lupa passwordnya. Kalau saya bilang madu TJ hitam pahit, penelpon menjawab niatku jaga kesehatan. Kita tunggu telepon masuk. Langsung. Madu TJ hitam pahit. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Mantap. Dengan siapa di mana nih Mbak? Alifah di Jakarta. Mbak Alifah, langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya, apakah manfaat madu TJ hitam pahit ini? A. Membantu menjaga daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, diabetes, dan asam urat. B. Membantu menjaga emosi. Jawabannya yang A, membantu menjaga daya tahan tubuh. Gimana, menurunkan dokter? kolesterol, diabetes, dan asam urat. Alhamdulillah. Yes, selamat. Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Jangan lupa, pajak ditanggung pemenang. Iya. Masya Baik, Allah. terima kasih. Sama-sama. Madu TJ hitam pahit, Niatku jaga kesehatan. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi ya. Karena masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan pilih-pilih channel, tetap di Islami Twinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wah seneng banget ya. Ini ternyata cuma satu ini aja, hasilnya banyak banget dok ya. Iya, langsung deh Itulah coba. untungnya waktu dokter.